ora weruh sapa ngakeh boleh. Nek anallaha sak temene utawi Gusti Allah huwa ya iku Allah iku yaqbalu nerima taubat sapa Allah. Yaqbalu nerima sapa Allah at-taubata ing taubat. An ibadihi saking kawulane Allah. wa ya'khudhu lan ngalap sapa Allah sedekati ing pira-pira sedekah. Wa anna Allah lan sak temene utawi Gusti Allah huwa yaiku Allah iku tawwabun dat kang moho nerima taubat rahimun dat tur moho apa penyayang. Para jamaah yang dimaulah Subhanahu wa taala, surat ayat 104 dari surat Taubah atau surat Al-Bara'ah ya. Ini menunjukkan bahwasannya ada dua problem ya, ada dua masalah, dua pembahasan yang mau dibahas di ayat ini. Kalau dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi menyatakan al-awwal al-ula qila qala alladziina lam yatubu minal mukhtalifin. Ini ada yang mengatakan berkata orang-orang yang tidak pernah taubat dari orang-orang yang mukhtalifin, orang yang tertinggal untuk perang kemarin dibahas di ayat sebelumnya. Haula ikanu ma'ana bil ams. Bahwasanya mereka kemarin bersama kami. La yukallimuna wa la yujalisuna. Dia gak ngomong apa-apa, gak bicara apa-apa, dan mereka juga tidak duduk-duduk bersama kami. Fama lahum al-an. Tapi mengapa mereka kemudian sekarang ini kok ada apa? Wa ma hadhil khassa allati khussu fiha dunana fanuzilat. Maka dan tidaklah ayat ini sebagai khusus yang memang dikhususkan untuk selain ini, tetapi ayat ini dikhususkan untuk turun di antaranya. Fanuzilat, maka turunlah ayat ini, alam ya'lam annallaha wa yaqbalut taubah. Jadi ayat ini menunjukkan tidaklah mereka itu mengetahui bahwa Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan juga Allah mengambil zakat dari mereka. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Ayat ini kemudian domirnya kembali ke siapa kira-kira? Ya'lamu, nah gitu ya. Alam ya'lamu, apakah mereka tidak mengetahui? Aidan ilal ladina lam yatubu. Jadi mereka itu, ini sebenarnya ayat ini ditujukan kepada mereka yang tidak taubat, yang belum tempat taubat dari orang-orang tertinggal dalam perang. Karena mereka dengan alasan macam-macam. Maknanya qala maknahu Ibnu Zaid wa yahtamilu ay ya'uda ila alladziina tabu wa rabatu anfusahum. Tapi ada juga yang mengatakan ayat ini berlaku kembali kepada mereka yang telah bertaubat dan mereka telah menjaga, mengikat batin mereka untuk selalu bertaubat pada Allah. Bisa jadi ya, ayat ini bisa jadi bisa untuk ditujukan dengan dua orang, dua objek, dua subjek. Yang pertama bisa orang yang belum taubat, yang saat perang tertinggal itu nggak mau perang. Yang kedua
ayat ini bisa juga berlaku kepada bagi mereka yang telah bertaubat dan mengikat batinnya, mengikat dirinya. Huwa ta'kidu li infiradillahi subhanahu wa ta'ala bihadil umur. Dan ayat ini menandakan bahwasanya ada kalimat annallaha huwa yaqbal. Nah, kata-kata huwa yaqbal sebenarnya tanpa huwa itu cukup. Begini kalimatnya. Annallaha yaqbalu taubata. Cukup. Huwanya pripun? Enggak usah, enggak apa-apa. Lah kok dikai huwa pripun ini kalau begitu? Sebagai kalimat penguat, sebagai takkid penguat bahwasannya apa? Yang menerima taubat itu tidak ada lain, hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah, mboten saged. Nanti yang menerima taubat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya huwa menggunakan sebagai penguat, takkidnya. Sehingga hanya Allah saja yang subhanahu wa ta'ala yang bisa menerima taubat. Tahqiqu dzalika annahu law qala innallaha yaqbalu taubatan la yaqtimal yakunu qubula rasulullah qubulahu. Nah, seandainya tanpa huwa, misalkan begini kalimatnya, innallaha yaqbalu taubata an ibadihi, tanpa huwa nggih. Maknanya bagaimana kalau begitu? Misalkan tanpa huwa. Berarti kalau tambah huwa, yang menerima taubat itu bukan hanya Allah, Nabi pun juga bisa menerima taubat. Gitu. Karena berarti tidak hanya Allah yang bisa menerima taubat, termasuk Nabi Muhammad pun juga bisa menerima taubat dari para sahabat yang memang sengaja tertinggal tidak ikut perang. Bertaubat kepada Nabi juga bisa. Tapi ternyata di sini menggunakan huwa sehingga Nabi pun mboten saged apa? Tidak berlaku untuk Nabi, tapi hanya berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, di satu lafaz mawon bisa kemana-mana. Tafsir itu begitu. Fabayyanat ayatu anna dzalika mimma la yusilu ilaihi nabiyyun wala malik. Jadi ayat ini telah jelas bahwasanya tidak akan sampai kepadanya seorang nabi pun tidak akan bisa, bahkan seorang raja pun tidak akan bisa untuk menerima taubat. Tapi siapa? Allah saja. Ini masalah yang pertama. Yang kedua, wa ya'khudhu shadaqat, dan bisa menerima sedekah atau apa? Mengambil sedekah. Hadan nasu sarih fi anna Allah ta'ala huwa al-akhdhu laha wal muthbit wa muthibu 'alaiha wa anna al-haqqa lahu jalla wa azza. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam wasitatun. Nah, ini ayat ini wa ya'khudhu shadaqah menjadi nas yang sharih, yang jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa mengambil sedekah darinya dan juga bisa mendapatkan apa, mereka juga bisa mendapatkan pahala dengan sedekahnya itu. Dan sesungguhnya kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Azza wa Jalla. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam wasitatun, hanya sebagai perantara. Nanti Nabi mau sakit, mas, dan taubat ya. Nabi cuma perantara mau. Tapi yang jelas jadi taubat sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ayo diantarkan, Nabi cuma namanya perantara mau dengan jenab. Fa in tuwfiya fa amiluhu huwa alwasitatun ba'dahu. Adapun ketika dia telah meninggal dunia, maka perbuatannya itu bisa menjadi wasilah untuk seorang setelah dia meninggal dunia. Makanya wasilah itu tawassul atau wasilah. Ya. Apa itu wasilah? Wasilah itu alatnya, medianya. Tawassul
cara untuk mendapatkan wasilah. Dalam apa? Di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu saya contohkan ya, kalau ingin dekat, kalau ingin tahu gubernur, jenengan pernah kenal Khofifah? Oh kenal Ustaz, tapi Khofifah kan gak kenal jenengan. Nggih. Nah, kalian kenal. Kira-kira kemudian cari orang yang dekatnya dengan, yang paling dekat dengan Khofifah siapa? Cari tidak tahu siapa, mungkin Haji Kulem misalkan, Haji kenal Khofifah misalkan. Pak Ji, saya ingin kenal Khofifah. Oh iya, saya yang atur. Nah, karena dia yang kenal, kita nggak kenal. Mereka nggak kenal kita. Nah, kemudian Haji Kulem itu kenal Khofifah dan Khofifah juga kenal beliau. Nah, itu dia diatur. Nah, itu namanya wasilah. Bagaimana panjenengan nanti menjadikan wasilah ini biar dekat dengan Allah melalui apa? Amal. Ini kasusnya persis dengan 3 orang yang terjebak di dalam goa, yang awalnya itu dia itu hujan-hujan rintik-rintik, karena hujan akhirnya 3 orang ini ngayuh, cari tempat berlindung yuk. Oh iya, ada gua ini, kesempatan. Ayo berlindung di gua. Lepas udaranya rotok terus, ternyata batu yang besar yang di atas gunung itu longsor, mulundung. Lah glundunge watu itu persis di pintu gua. Orang mau telur iso metu. Hadis Bukhari. 3 orang tidak bisa keluar. Akhirnya masing-masing orang, 3 orang ini mengeluarkan amalan andalannya masing-masing. Ya untung nih, mereka punya wasilah. Artinya apa? Amalan itu bisa menjadi tawassul. Makanya begini, tawassul itu ada 2. Monggo dicek nanti di bukunya, misalkan Aqidah Al-Wasithiyah Ibnu Taimiyah, atau Aqidah Al-Wasithiyah, atau di bukunya Dr. Shalih Fauzan bin Abdullah Fauzan yang berjudul Irsyadu ila tahqiqil i'tiqad wa rasdu ila ahli syirki wal ilhad. Itu sampai 1 jilid besar. Itu ada. Jadi tawassul itu ada 2. Yang pertama tawassul mamnu. Yang kedua tawassul masru'. Yang kita bahas yang masru'. Yang masru' itu apa? Tawassul yang disyariatkan. Dengan apa? Tawassul masru' ini ada 3. Yang pertama, tawassul bil asma'il husna. Dengan apa, Pak? Asma'ul husna. Dengan doa pada Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna ya Allah. Ya Fattah, ya Alim, iftah rizqana ya Allah. Ya Fattah, ya Razak, ya Dat yang maha membuka dan maha membuka rizki, bukakanlah pintu rizki untukku ya Allah. Itu namanya apa? Berdoa dengan asma'ul husna menjadi tawassul. Sehingga dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu abtaghu ilallahi wasilah. Hai orang yang beriman, ambillah kepada Allah itu sebagai wasilah dalam berdoa. Jenengan doa, ya Allah turunkan rezeki untukku ya Allah. Ya gak salah, mboten napa-napa. Tapi gak ada wasilah blas. Mungkin ora kenal jaluk nang presiden, ora kenal Pak Prabowo. Ya cari orang yang dekatnya beliau sebagai untuk menghantarkan doa kita kepadanya. Nah, kayak gitu. Permintaan kita kepada Pak Prabowo apa? Cari orang dekatnya. Kita minta pada Allah juga begitu. Cari amalan, cari wasilah untuk bisa menghantarkan doa panjenengan sampai kepada Allah dengan cepat. Ngoten logikanya ya, pelan-pelan. Yang pertama, dengan asmaul husna. Yang kedua, tawassul bil amalis sholeh.
Dengan apa? Dengan amal soleh. Sebagaimana kasus 3 orang yang terjebak dalam gua itu hadisnya. Gitu, masing-masing itu ada tahu, masing-masing 3 orang ini punya keistimewaan masing-masing, Pak. Yang pertama, dia ini dipesani oleh orang tuanya. Nah, untuk nanti kalau nek wis mulai yo, aku gawa anak susu. Oh nggih, dibawakan susu 1 gelas susu. Ternyata anak ini terlambat pulangnya sehingga akhirnya orang tuanya sudah tidur. Enggak mau membangunkan, Pak. Ini adab namanya. Saiki ora. Wong tuane turu langsung jenenge pintu omah disejak langsung glodok. Ndi Bu ka ono. Enggak punya adab. Kalau orang dulu itu adabnya dijaga betul. Jangan dipikir memang adab itu enggak tertulis. Tetapi di dalam kisah itu pasti ada. Kisah siapa? Dari mulai Ashabul Kahfi, kisah apa saja. Contoh lagi, adab itu masuk gini. Abdullah ibnu Abbas ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buang hajat mau ke toilet, zaman Nabi nggak toilet ini sebab jamban. Nabi mau ke toilet nggak bawa nopo-nopo. Ibnu Abbas ini mempersiapkan airnya, disiapkan. Ini namanya adab. Akhirnya untuk menghormat, untuk sebagai apresiasi dari Nabi, Nabi memberikan doa. Apa doanya? Allahumma faqihhu biddin wa 'allimhu min ta'wil Quran. Dengan doanya Nabi ini, akhirnya Abdullah ibnu Abbas itu menjadi seorang yang takwil yang luar biasa, ahli tafsir yang luar biasa. Akhirnya dia punya tafsir namanya Tanwirul Mikbas min Tafsir Ibnu Abbas. 1 jilid, tapi ada dibagi jadi 2 jilid. Terjemahnya wadah banyak di mana. PDF enten. Nah, dari Tanwir Mikbas ini ternyata kena doanya Nabi tadi itu. Termasuk adab. Makanya orang anak-anak ini, padahal seorang anak ini menunggu sampai orang tuanya bangun, gak langsung ditangekno mboten wantun, Pak. Gak berani. Padahal anaknya dalam sebuah riwayat, anaknya dan istrinya di rumah itu kelaparan, belum dapat makanan sama sekali. Dia rela menunggu orang tuanya. Masya Allah. Ya Allah, kalau Engkau menjadikan amal ini sebagai amal wasilah, bukakanlah pintu gua yang batu yang telah menutup pintu gua ini, ya Allah. Langsung batu itu gertek, Pak. Dan ini kisah ini nggak mungkin abal-abal katusnya dengan cerita mitos yang mboten. Ini hadis Bukhari. Artinya ini bisa dibuktikan. Cuma jenengan gak ada mboten amal. Halo? Amalan khusus. Busin sholat malamnya rutin, bu poso Daudnya puasa Senin Kemisnya rutin. Lah ada dua amalannya nanti gimana untuk wasilahnya? Untuk kita berdoa biar diterima oleh Allah. Harus punya amalan, harus punya amalan istimewa namanya. Ini orang yang pertama. Sampai 3 orang, nggak jelaskan gimana nanti bisa dicari. Kemudian yang tawassul yang kedua, tawassul yang amal soleh ya. Kemudian yang kedua apa? Dengan amal soleh. Yang ketiga tawassul bidu'a is-solihin. Nah, dengan minta doanya orang soleh yang masih hidup. Sebab nek mati gak mungkin iso diminta itu mau malah didongakne. Dengan mau tes pegawai negeri misalkan, Pak Yai datang ke Pak Yai, ya napa kula badhe tes pegawai negeri nyuwun dungane nggih. Oh iya, dongakno muga-muga bisa lulus. Itu namanya tawasul dengan doa orang yang sholih, dan itu dianjurkan.
Itu namanya bidu'a is-sholihin. Yang pertama saya ulangi, syariat tawasul yang disyariatkan itu yang pertama dengan amal soleh, yang kedua dengan yang pertama dengan asmaul husna, yang kedua dengan amal soleh, yang ketiga dengan bidu'a is-sholihin, dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Tiga. Kemudian tawasul yang ghairi masru', yang tidak disyariatkan banyak. Jangan datang ke mana begitu. Pokoknya banyak yang kalau yang disyariatkannya ini, yang tidak disyariatkan. Selain itu berarti yang tidak disyariatkan teman-teman. Banyak. Termasuk tawasul bijahi. Halo. Tawasul bijahi. Saya kemarin melacak hadis ini. Ya Allah, ada hadis dalam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan di Bukhari. Hadis ini mengatakan begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tawassalu, bertawasullah kamu bijahi, dengan keutamaanku, dengan kemuliaanku, atau tawassalu bihaqi." Ada lafadznya Bapak. Ada yang bihaqi, ada yang bijahi. Ternyata hadis ini palsu. Kayaknya mari sama melacak. Jadi, tapi hadis ini masyhur ya. Banyak yang menggunakannya. Nabi sendiri sudah mengatakan kok apa? Tawasullah kamu dengan kemuliaanku, dengan kehebatanku. Nah, berarti boleh dong. Tawasul dengan apa? Dengan bijahi Muhammad, bijahi siapa? Bijahi Syekh Abdul Qadir Jailani, bihaqi Muhammadin, bihaqi apa? Itu namanya apa? Bijahi, menggunakan kalimat itu. Namun hadisnya tidak ditemukan dalam satu riwayat satupun di kitab-kitab yang muktabar, di kitab-kitab yang sudah terkenal, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan lainnya, Tirmidzi, Tabrani, Al-Ibsa, Musnad Ahmad, Musnad Sa'id Ibnu Mansur, Musnad macam-macam, nggak ada yang ketemu. Loh, di mana hadis itu? Tapi kok masyhur? Nah itulah ya. Ternyata ditemukan riwayat itu. Tapi ya masyhur ya, udah terkandung masuk. Nah udah. Dan itu termasuk yang tidak disyariatkan. Mending dengan disyariatkan dengan banyak. Ada cara, Pak. Ini kalau di dalam tafsir At-Tanwir yang mau dicetak di Muhammadiyah itu, oleh mufassir Muhammadiyah. Ada yang pernah dibahas menurut tafsir At-Tanwir. Saya pernah ketemu dengan mufassirnya. Jadi ternyata yang Jawa Timur ini aja diutus cuma berapa orang? Ke PP Muhammadiyah 4 orang, 5 orang. Jawa Timur. Sidoarjo nggak ada. Yang ada kemarin salah satu dosen UIN Maliki, namanya Profesor Dr. Ulil Bahrudin MAG, kemudian sama Dr. Fit di Al-Islah Lamongan. Itu yang ada, yang lain nggak ada diutus. Nggak tahu yang berikutnya. Memang berat Pak, agak syaratnya ketat. Dia harus mengirim makalah 30 halaman nggak lebih gitu ya. Dan kemudian semuanya harus rujukan kitab semuanya, kan cuma tafsir semuanya. Ulumul Qur'annya, ulumul hadisnya harus bagus. Ini nggak bisa. Ya, yang ngoreksi, yang ngeresi adalah langsung PP Muhammadiyah. Akhirnya alhamdulillah kemarin di Kulon Progo Jogja sudah mencetuskan dan membahas mulai juz 26 sampai 30, berarti sudah selesai. Juz 1 sampai 25 sudah selesai. Sudah proses cetak. Dan juz 25, 26 sampai 30 sudah proses cetak, dan insya Allah sebentar lagi kita akan punya tafsir dari kalangan Muhammadiyah. Insya Allah. Sampai proses. Saya kemarin pas ketika ikut sekolah tarji itu baru dibahas. Nah, diantaranya yang paling hebat, ada prinsipnya begini. Ada semangat ya, spirit dari tafsir ini. Yang pertama adalah tafsir ini ditujukan dalam rangka untuk menjawab problematika umat.
Jenengan punya problem apa saja, di masalah di masyarakat, masalah keluarga, masalah pribadi, masalah nopo kemauan yang berkenaan dengan urusan umat, dengan urusan sendiri, urusan dengan jamaah, dengan semua saja, itu panjenengan harus mencari solusinya dari Al-Quran dan Hadis. Tidak boleh selain itu. Ini yang pertama. Yang kedua, mencari inspirasi. Mencari inspirasi dari Al-Quran. Saya dulu pernah ngaji, jangan pernah ngaji ke Profesor Dr. Pak Rumrawi MA, pakar tafsir yang kemarin sudah meninggalkan kita semua. Allah yarham, mudah-mudahan Allah merahmati dan mengampuni beliaunya, amin. Jadi beliaunya itu pas saya ikut ngaji, dia cerita, ini kisah nyata. Suatu ketika Pak Yai ini didatangi oleh seorang ibu, datang ke beliau, Pak Yai, iya, kenapa Bu? Saya ini mau melakukan mau melaksanakan ibadah haji dengan suami saya, Pak Ustadz. Tapi suami saya ini kena batu ginjal besar dan harus dioperasi. Sementara ini saya mau berangkatnya sebentar lagi dan tidak mungkin mau dioperasi, otomatis nanti saya nggak berangkat dengan suami saya. Gimana ini Pak Ustadz? Akhirnya Pak Romrawi menjawab, Ibu sudah doa? Oh sudah berdoa Pak Ustadz, sudah begini, sudah doa dan coba. Nah ini baru Pak Romrawi mencari inspirasi dari Al-Quran. Nah penjenengan apa? Bayangkan ketika panjenengan itu pernah tidak baca ayat Al-Quran, bagaimana Nabi Sulaiman ketika mengutus ada jin ifrit gitu, al-qala ifrit itu berapa? Ketika memindahkan istana Ratu Bilqis di depan Nabi Sulaiman, berapa kecepatannya? Ketika kamu belum lurus dari berdirimu, istana Ratu Bilqis sudah ada di depan. Ada yang lebih cepat lagi. Berapa kecepatannya? Sekedipan mata. Masya Allah. Itu manusia, dia ilmu, yang mereka ilmu. Maka sebelum kembali mama ini kedipanmu, istana Ratu Bilqis sudah ada di depanmu. Masya Allah. Bayangkan, istana Ratu Bilqis seberapa besar? Apa seberapa besar dari masjid ini? Lebih besar lagi dari masjid ini. Coba bayangkan Ibu, istana Ratu Bilqis saja yang ada dalam Al-Quranil Karim itu bisa pindah dalam waktu sekejipan mata. Apalagi cuma batu ginjal bapak suami ibu cuma segini. Mencari inspirasi namanya. Dan ini dalam Al-Quran. Jadi ketika panjenengan berdoa, cari referensi Quran itu. Jangan cuma doa kosongan ngeten. Cari inspirasi dalam Al-Quran, berdoa. Ya Allah, ya dalam Quran itu ada begini, ya Allah firman begini. Dan itu harus moco, ini gak moco rai mungkin. Baca tafsir. Akhirnya ketika itu ibu ini berdoa pada Allah, ya Allah, Engkau pindahkan istana Ratu Bilqis yang sebegitu besar aja dengan sekedipan mata. Apa cuma hanya batu ginjal suami saya, ya Allah, Engkau pindahkan ya Allah. Dia berdoa siang malam, berdoa dengan sholat malamnya sampai 1 minggu, 2 minggu, sampai kemudian baru setelah itu suaminya merasa ringan. Duh, kok maka enteng. Akhirnya kemudian di ronsen di rumah sakit, di scan, Masya Allah, Allah Akbar. Apa yang terjadi? Batu ginjal yang kemarin di scan hasilnya itu ada, hilang. Dokternya heran, apalagi yang punya. Dokternya, loh, kemana kemarin batunya? Kata mau dioperasi. Inilah yang namanya berdoa, mencari inspirasi dari Al-Quran, diyakini dalam dirinya, dalam pikirannya, dalam hatinya, dan akan menjadi doa yang luar biasa. Dan ini satu contoh. Nonton guys, tadi satu contoh. Dan itu bisa jadi dengan pakai untuk ayat yang lain banyak. Cari makanya mau Quran itu begitu.
Jadi kalau bisa semua problem dalam kehidupan manusia dicari di dalam Quran. Siapa kata yang bilang nggak ada? Jangan seperti orang liberal. Orang liberal kan begini. Quran itu diturunkan di 14 abad silam, Ustaz. Dia itu ketika itu Quran turun peradaban Nabi Muhammad, kondisi Nabi Muhammad masih primitif. HP enek. Pemane laptop. Gak ada. Jadi kondisinya masih primitif dan tak mungkin Quran yang diturunkan dalam kondisi saat itu yang seperti primitif seperti itu dibawa ke dalam kondisi yang modern dan mampu memecahkan masalah modern. Gak mungkin Quran begitu. Ini maaf, pemikiran liberal. Makanya hati-hati lah. Ada yang berpikir kedua banyak. Nah, Al-Quran dalam pemikiran tafsir At-Tanwir itu spiritnya, semangatnya adalah Quran itu mampu menyelesaikan problem apa saja manusia. Baik itu masalah yang jadul sampai masalah yang termodern paling sekali sampai hari kiamat. Al-Quran bisa menyelesaikan itu. Nah, ini namanya antitesa ya dari atau sebagai jawaban atas tuduhan miring terhadap Al-Quran dijawab oleh tafsir At-Tanwir. Wah, ini luar biasa, kalau sampai belum cetak. Tapi kemarin saya sempat ikut Zoom dengan doktor, namanya beliaunya yang menjadi ketuanya ya. Jadi ketuanya untuk mufassir di Muhammadiyah itu namanya sekarang kemarin dikukuhkan menjadi profesor. Jadi namanya Profesor Doktor Ustadi kok lupa saya. Jadi itu yang beliaunya yang akan menjadi ketuanya. Jadi itu mungkin yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sudah ya. Jadi tadi ada 3 ya tawasul itu. Yang pertama dengan Asmaul Husna, amal soleh. Dengan apa yang ketiga? Dengan doa orang soleh yang masih hidup. Yang tidak disyariatkan banyak macam-macam. Monggo. Nah, itulah diantaranya yang harus kita ketahui. Mungkin itu yang sampaikan, insyaallah. Ihdinas siratal mustaqim, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.